Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, rekan-rekan profesional gimana kabarnya nih? Semoga ketika sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih bersama saya Poppy yang akan membawakan sesi Dynamic Talk pada hari ini yang akan membahas lebih dalam tentang Manage Agile Project Effectively. Dan sudah terhubung nih dengan saya, praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Cornelius Steven Sanjaya, PMP, PMI, ACP. Halo Bapak, nih gimana kabarnya Pak? Baik. Gimana kabarnya Mbak Poppy juga? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, nah mungkin nih rekan-rekan profesional baru ada yang nonton video ini Pak. Jadi mungkin boleh diceritakan lebih dalam Pak background-nya Bapak sehari-hari dan kerjaan yang Bapak jalani setiap hari. Oke, jadi salam kenal teman-teman semua. Kita panggilnya rekan-rekan profesional ya. Ya, salam kenal rekan-rekan profesional. Nama saya Cornelius Steven Sanjaya. Sesuai yang sudah dikenalkan, saya praktisi project management. Sekarang bekerja di IT consulting industry as project manager lead. Jadi membawa sebuah tim untuk ngedeliver project effectively, both agile and waterfall di sebuah multinational company, kira-kira gitu. Nah, perjalanan karir saya, jadi sejak saya selesai S1 memang saya sudah memiliki bukan ambisi tapi memiliki semacam pemikiran bahwa kayaknya kalau masuk ke dunia technical itu banyak yang jauh lebih jago daripada saya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya memanage technical itu sendiri, kayaknya saya cukup efektif di situ. That's why since the first job itu sebagai junior project manager atau kita sebut project coordinator lah di situ. Nah, bekerja 2 tahun, after itu dapat kesempatan dari yang sebelumnya di local company, kita move ke multinational company dan sudah bekerja sekitar 5 tahun lah sampai sekarang di tempat ini. Oke, sudah 5 tahun ya Pak. Berarti kayaknya udah banyak banget ya Pak ya pengalaman tentang jadi kita bisa cerita lebih banyak ya Pak. Oke, kita masuk nih Pak ke pertanyaan pertama. Gimana sih Pak peran seorang project manager dalam sebuah project agile? Oke, nah Mbak Poppy kira-kira udah tahu belum perbedaan antara agile sama waterfall itu di mana? Oke, belum tahu nih Pak. Oke, nah kalau waterfall itu kan dulu orang berpikiran bahwa kalau apa yang sudah di plan itu harus berubah seminimal mungkin. Kalau misalnya ada perubahan, ya di manage perubahannya. Sebenarnya dari dulu juga mirip-mirip konsepnya dan belum bisa move ke next step sebelum step yang sebelumnya itu selesai dilakukan. Jadi contoh, testing cuma boleh dilakukan ketika semua hal yang di plan sudah di develop, baru boleh testing semuanya. Nggak bisa testing parsial. Karena mungkin dulu limitasi dari sisi project-project yang banyak itu adalah project infrastruktur mungkin ya. Jadi susah juga tuh kalau misalnya mengubah secara struktural harus mengubah semuanya. Sedangkan kan sekarang banyak dunia software yang berkembang ya. Which lahirlah sebuah konsep namanya agile, di mana kamu bisa testing sekecil mungkin, secepat mungkin, fail fast, supaya kamu dapat result secepat mungkin juga gitu. Nah, role di agile kalau mau mengacu ke Scrum sebenarnya itu cuma ada 3. Scrum Master, Product Owner, sama Development Team. Nah, orang tuh suka misconception Project Manager dikira itu Scrum Master gitu. Padahal Scrum Master itu adalah fasilitator yang bertugas sebagai coach untuk melatih timnya supaya act as agile team. Jadi act as team yang benar-benar selfly manage. Nggak perlu disuruh, udah jalan sesuai dengan project objectives. Kira-kira gitulah. Nah, sebenarnya project manager ada di mana jadi role-nya kalau bukan di Scrum Master? Ya bisa pilih sih sebenarnya. Simply mau jadi Scrum Master atau mau jadi Product Owner. Atau bahkan mau jadi technical team, bisa juga. Kalau mau jadi Scrum Master tugasnya adalah coaching, facilitating.
kalau mau jadi product owner itu tugasnya adalah bisnis perspektif, menentukan apa yang harus di-develop, ikutin kebutuhan market. Biasa muncul bisnis perspektif dari situ. Kalau tim development ya technical team, simply dia yang develop langsung hands on apa yang mau di-develop sama timnya. Kira-kira gitu. Oke, nah Pak, di dalam Project Agile itu sendiri Pak, gimana sih Pak cara memastikan bahwa semua orang di tim itu sejalan dengan tujuan project dan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing? Oke, nah that's why butuh Scrum Master sebenarnya. Scrum Master itu melatih timnya supaya bisa self manage, autonomous team. Nah, gimana sih caranya supaya tim itu bisa tahu objektifnya dari awal? That's why makanya setiap sprint itu clear, harus ada sprint goal-nya. Kan sprint itu biasa setiap 2 minggu ya. Nah, setiap 2 minggu itu harus udah clear goal-nya, mau develop apa, mau menghasilkan apa, dengan tim yang seberapa, dan nanti ditagih sama stakeholders-nya dari sisi project gitu. Jadi clear objektifnya, goalnya di-share dari awal ke semua tim, nggak ada lagi tuh non-transparent gitu. Nah, begitu udah tercapai, dibuat juga definition of done dari development-nya, sehingga tim technical pun tahu yang menjadi kategori of done itu yang seperti apa. Jadi contohnya misalnya aku cuma ngomong nih, as product owner, aku mau buat sebuah kotak pensil gitu ya. Nah, objektifnya udah jelas nih, kotak pensil. Tapi kan technically kotak pensil banyak dong. Ya. Ya nggak? Cara membuatnya juga banyak kan. Nah, itu yang harus dideskripsikan juga sejelas mungkin sama tim technical. Kotak pensilnya dibuat menggunakan kayu ukuran berapa, menggunakan teknik pemotongan seperti apa, yang diotomasi itu yang mana, itu juga harus clear dari sisi tim. That's why it's gonna be easier kalau mau bikin self-managed team, kalau udah clear. Oke. Nah Pak, Agile itu boleh dikatakan juga dengan lincah ya Pak ya? Kira-kira dalam Agile Project bagaimana menghandle requirement project atau scope? Kita balik ke konsep segitiga project management. Kalau di segitiga project management yang dulu itu, kita punya scope yang jelas, udah kelihatan, kita mainin lah time dan cost-nya. Kalau di project management Agile, konsepnya adalah kita udah jelas punya time and cost-nya yang seberapa. Jadi let's say dalam 2 minggu kita harus deliver something dengan cost-nya misalnya berapa orang atau berapa jumlah numerasinya gitu ya. Tapi scope-nya yang bisa kita mainin. Dengan tim segede itu, kira-kira scope apa yang bisa kita dapetin? Nah, biasa kita sensing tuh atau probing setiap 2 minggu sekali kan kita lihat velocity kita berapa story points. Cara menghitung story points-nya berbeda-beda setiap tim gitu ya. Nah, berapa story points itu kelihatan. Satu tim capabilities-nya seberapa, capacity-nya segede apa. Setelah itu clear, berarti setiap 2 minggu ke depan kita bisa produce berapa story points. Scope-nya mau apa ya terserah. Nanti di assess setiap kali ada permintaan itu berapa story points, jadinya gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut pengalaman Bapak sendiri gitu ya, komunikasi dan kolaborasi dalam project Agile itu seberapa penting sih Pak? Wah, baik lagi ya, udah ngomongin self-manage, udah ngomongin tim yang sangat transparan. Kalau komunikasinya nggak dijaga, bisa bayangin itu kayak ngejalanin sebuah mobil autonomous, tapi kita nggak kasih tahu goalsnya mau kemana, nggak keep monitor indikatornya ada apa aja, terus nggak ngasih tahu bahwa ini kurangnya di sini, terus kita bahkan nggak punya self control, itu lebih bahaya lagi tuh. Nah, jadi memang komunikasinya penting banget, super penting, sampai kita ada daily stand up kan tiap hari. Kalau Agile itu tempat dimana kita secara bersama semua harus ngomong selama 15 menit untuk berkomunikasi simply apa yang mau kita lakukan di hari itu, dan besok begitu lagi, dan besoknya begitu lagi, sampai nanti di akhir 2 minggu itu kita punya output yang kita udah sama-sama tahu secara tim. Oh ya, emang itu yang udah kita janjiin di awal, atau ada perubahan, let's say time and cost-nya udah clear segitu. Oke. Nah Pak, kalau dalam project Agile itu sendiri, cara mengukur dan menelusuri status atau progres itu gimana sih Pak? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau di waterfall kita bisa lihat, pekerjaannya apa aja yang udah tercapai, ini berapa persen dari cakupan pekerjaan semuanya. Kalau di Sita,
Di Agile itu kita monitornya story points burn down atau burn up. Burn down itu kita ngelihat dari yang di planning, let's say misalnya kita mau hit 100 story point, let's say 100 story point itu adalah 100 jam pekerjaan. Kita lihat day to day-nya, apakah udah di burn, udah dibakar 2 jam sampai akhir minggu nantinya habis. Itu yang kita monitor setiap hari. Burn down kita ngikutin velocity yang udah kita plan belum, gitu ya. Kalau belum, misalnya di 1 minggu pertama ternyata kita cuma selesai 20% dari 50%, ya berarti kan kita harus percepat. Kendalanya di mana? Atau kita bisa ngeliat burn up. Burn up itu kita ngeliat apakah ada perubahan scope-nya juga, perubahan ternyata tiba-tiba ada penambahan story points yang perlu kita kerjakan. Itu gimana monitornya? Ya udah, sama burn up chart dari yang tadinya 100 jadi 120 misalnya. Tapi kan kelihatan kita naik, kita bisa hit nggak sih 120 ini? Jadi kira-kira gitu cara monitor status update-nya. Plus kita kan punya daily stand up. Disitulah kita akan berkomunikasi tentang apa yang kita mau kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, dan ada problem apa simply yang kita temui selama ngerjain itu. Oke. Nah Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak tips yang bisa Bapak bagikan nih ke rekan-rekan profesional ketika memprioritaskan dan mengelola backlog dalam project agile? Memprioritaskan ya. Nah, bener banget, backlog prioritization itu tugasnya product owner. Cara memprioritaskannya beda banget setiap corporation, terserah sebenarnya. Tapi biasa kita lihat dari 2 perspektif, value dan dependency. Bayangin kalau misalnya kamu mau bikin simply bikin kamera deh gitu ya. Bilang kita mau bikin kamera gitu, tapi kita nggak tahu kamera itu dimensinya berapa. Terus habis itu misalnya yang harus dilakukan pertama itu adalah kameranya harus lensanya segede apa. Itu kan kita harus tahu dulu ya dependensinya di awal. Tapi value itu kita lebih ngelihat dari sisi impact-nya yang dihasilkan, mungkin secara cost, mungkin secara revenue. Nah, jadi ngeliatnya dari 2 sisi itu sih. Nanti kita biasa pakai matrix, value yang paling gede dan dependensinya paling awal, itu yang kita kerjain duluan. Itu. Terus value yang lebih gede, dependensinya belakangan, itu kedua. Gitu ya. Nah, value-nya yang kecil, jadi kuadran sebelah kiri, itu biasanya kita prioritaskan di belakang. Karena brings less value for the client, for the end users. Kira-kira gitu. Oke, nah Pak, menarik banget ya perbincangan kita nih semakin lama. Cuma sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mau mengingatkan nih untuk rekan-rekan profesional yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Deco Learning, dan juga jangan lupa klik tombol like, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar untuk kami ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari setiap video yang kita upload ya. Oke, kita kembali nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Pak cara memastikan bahwa tim Bapak nih memiliki sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam project agile? Oke, nah itu sih gunanya daily stand up tadi sih sebenarnya. Jadi daily stand up itu kan kita tahu ada masalah apa sebenarnya. Terus setelah daily stand up di akhir 2 minggu atau di akhir sprint itu kita juga ada sprint retro kan. Sprint review dan sprint retro. Retro itu tempat kita introspeksi as a team. Internal doang, gak ada business stakeholders di situ. Nah, disitulah tempat kita benar-benar cari tahu cara bekerja lebih baik gimana. Kalau problemnya seperti ini harus caranya ngatasinnya gimana. And then misalnya butuh cost. Nah, itu gimana kita cara ngomong sama stakeholdersnya atau sama shareholdersnya. Itu dibicarakan benar-benar hampir setiap saat as a team. Jadi memang tim itu dibuat sedemikian rupa strukturnya sehingga bisa memecahkan masalah secara bersama. Nah, pertanyaannya adalah apakah tugas project manager untuk memecahkan masalah itu? Justru enggak kalau di sini. Scrum Master-nya itu tugasnya adalah untuk memastikan bahwa timnya bisa self manage. Mereka mecahin masalahnya sendiri. Scrum Master itu hanya untuk support atau memfasilitasi mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Oke. Nah Pak, untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan adaptabilitas gitu ya Pak, dengan kebutuhan struktur dan proses dalam project agile itu penting ya Pak ya? Banget. Karena agile bener-bener ngelihatnya
minta perubahan sih. Kalau waterfall kan kalau bisa jangan ada perubahan, stick to the plan lebih baik. Kalau agile kan kita pengen inovasi nih ceritanya. Kalau inovasi itu kan perlu cari tahu ide apa nih. Besok mau bikin kotak pensilnya yang kotak, ternyata kayaknya kotak pensilnya segitiga lebih bagus deh, kita coba deh gitu kan. Harus fleksibel. Yang penting tadi time and cost-nya kita kunci dulu. Kenapa? Supaya meminimalisir layoff yang sekarang kita sering denger ya gitu kan, karena cost overrun gitu. Jadi sebisa mungkin tetap being responsible untuk mendevelop something. Oke. Nah, kita ngomongin tentang tim nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang pernah Bapak lakukan untuk memastikan bahwa tim terus meningkatkan diri sendiri gitu ya Pak, dan belajar dari pengalaman mereka dalam Project Agile ini? Pertanyaan yang sungguh menarik ya, itu naturally datang ketika kita hiring. Oke. Pertama, hire the right people ya. Udah, no doubt. Udah pasti. Terus yang kedua, simply challenge. Kasih project yang susah-susah. Oke. Gitu. Kalau cuman kasih mereka project yang gampang-gampang, ya personally saya nggak betah sih gitu. Tapi mungkin jadi culture-nya juga mereka simply terima beres aja. Karena udah pernah sering. Tapi kan project itu kan unik. Even bikin kotak pensil 1 dengan kotak pensil 2 bisa jadi berbeda kalau project gitu. Jadi simply kasih hal-hal yang baru aja. Kasih challenge yang baru aja. Dan bahkan kasih challenge yang susah-susah. Lebih susah bahkan lebih baik. Apalagi ngomongin agile ya. Karena di agile itu kita kan scope-nya bisa gerak nih. Bisa jadiin alasan quote-unquote bahwa Pak ternyata dengan time and cost yang limited dalam 2 minggu berarti kita cuma bisa kasihnya sedemikian rupa gitu. Jadi challenge yang sulit dan baru itu juga dibutuhkan ya Pak ya? Iya harus. Karena kalau nggak mereka nggak coba innovate. Oke. Nah Pak, ini nggak terasa banget nih Pak, udah di ujung pertanyaan Pak. Cepat juga ya? Ya udah di pertanyaan terakhir. Nih Pak, kalau ada konflik atau tantangan nih Pak yang muncul selama Project Agile gitu ya Pak, seperti prioritas yang saling bersaing dan keterbatasan sumber daya, itu gimana sih Pak cara menanganinnya? Mungkin bisa ada pengalaman yang Bapak share nih Pak sebagai lesson learned. Oke, yang jelas harus based on data sih. Itu udah wajib kudu based on data. Jangan pernah datang ke tim Agile atau tim Scrum tanpa data, cuman ngomong doang. Itu udah pasti. Terus yang kedua, solve the problem together, bukan cuman project manajernya. Kalau dulu mikirnya project manager yang punya otoritas buat nyelesain semua masalah, gitu kan. Tapi di sini kalau ngomongin prioritas backlog, ngobrollah sama product owner. Kalau ngomong soal technical, ngomonglah sama development team. Gitu. Kalau ngomongin soal cara kerjanya, ngomonglah bareng-bareng. Jadi harus clear. Roles and responsibility ini dibagi sebagai sebuah tim yang independen dan otomatis gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya dalam project agile. That's why kalau misalnya ngomongin masalah, jangan sampai Scrum Master yang cuman mendorong secara personal ya. Untuk gini aja nih cara nyelesain masalahnya gitu, bukan. Tapi as a team, coba deh, ini udah masalah, solvingnya gimana? Coba ngomong langsung deh sama dia. Terus misalnya butuh ngomong sama tim, cross team gitu ya, langsung ngomong sama cross team, nggak perlu lagi tanya Scrum Master gue boleh nggak sih ngomong sama tim sebelah. Udah nggak perlu. Justru kalau misalnya oke, gue udah tahu gue harus ngobrol sama dia, ya udah langsung aja ngobrol. Oke. Wah menarik banget ya pembicaraan kita hari ini rekan-rekan profesional. Sebelumnya terima kasih ya Pak Steven yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman nih ke kita semua tentang manage project agile effectively. Semoga perbincangan kali ini dan video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional dimanapun kalian berada. Dan juga saya mau mengingatkan nih untuk subscribe channel Deco Learning dan jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di video kita hari ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar dapat notifikasi dari setiap video yang kita upload. Oke, sampai jumpa di sesi Dynamic Talk berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Steven sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga rekan-rekan profesional sudah menonton video hari ini. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Bye.
Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.